Ya, teorinya sudah. Ya. Nah, untuk malam ini yang dipraktekkan adalah ya, dua contoh. Ya, dua contoh algoritma untuk kriptografi simetrik tradisional, yaitu Caesar cipher dan RC4. Ya, Caesar cipher dan RC4. RC itu singkatannya Ron code. Ya. Nama pengumumannya Ron. Ya. Dan karena di scrambling, ya diacak, ya. Nama pengacakannya ini dikatakan sebagai kode. Ya. Kode yang membuat siapa? Ron. Ya, Ron. Sehingga namanya diambil dari nama penemunya Ron, ya. Kemudian kode pengacakannya, ya, nah disebut dengan Ron code versi 4. Nah, Ron code versi 4 ini masuk kategori algoritma simetrik tradisional. Contoh implementasi TRC4 adalah WEP. Berapa tahun yang lalu ini? 15 tahun yang lalu, ya. Untuk keamanan di WiFi, ya, Wireless Equivalency Privacy (WEP), ya, yang sudah dihack, ya sudah lama ya, sudah berhasil dihack oleh banyak orang. Karena ya RC4 terlalu sederhana, ya, makanya masuk ke kategori kriptografi simetrik key tradisional. Nah, yang lain contohnya yang kemarin sudah kita pelajari, ya, Wegener cipher, Hill cipher, kemudian relevant cipher, ya, kemudian transposition, ya, kemudian keyless, ya, polyalphabet, ya, atau key polyalphabet, ya, dan seterusnya. Nah, tidak semuanya harus dicoba, ya, yang penting adalah filosofinya tahu, gitu ya. Yang penting filosofinya tahu. Nah, untuk Caesar cipher, ya, mungkin tidak perlu saya ulang lagi, ya, bahwa Caesar cipher itu, ya, caranya adalah substitusi, ya, substitusi dengan menggeser huruf A sampai dengan Z, ya, sekian huruf, ya, sekian huruf ini digunakan sebagai key. Ya, jadi satu huruf kalau saya geser 5 huruf misalnya, ya, akan menjadi huruf lain. Nah, 5 huruf pergeseran itulah yang kita gunakan sebagai key. Ya, sehingga kalau kita formulasikan, ya, ciphertext sama dengan, ya, ciphertext sama dengan plain text, ya, ditambah dengan key modulus 26. Gitu ya. Nah, makanya boleh kita isi, ya, 1 sampai 25. Gitu ya. Saya kira itu tidak perlu saya bahas, ya. Sedangkan untuk, ya, konsep dari kriptografi simetrik seperti yang kita pelajari di teori, ya, plain text kita enkripsi dengan key. Nah, karena simetrik, ya, maka key-nya harus sama antara pengirim dan penerima. Di contoh ini user A dan user B. User A pengirim atau enkriptor, ya, yang dijalankan adalah fungsi enkripsi, sedangkan user B adalah dekriptor, yang dijalankan adalah fungsi dekripsi. Sedangkan RC4, ya, sama, ya, menggunakan substitution, ya, dan transposition. Ya, jadi ciri-ciri dari kriptografi tradisional adalah hanya menggunakan dua komponen, ya, substitution dan transposition. Kalau yang modern 9 komponen yang kemarin kita pelajari, ya, sampai ketemu Vestal cipher dan non-Vestal cipher sebagai fundamental, ya, dari algoritma kriptografi modern. Langsung saja untuk RC4, ya, prosesnya sangat sederhana, ya, prosesnya sangat sederhana. Ada plain text, ya, plain text, ya, aliran dari plain text 1010, ya, kita XOR dengan key. Nah, supaya sulit, key ini kita scrambling, kita acak, ya, melalui pseudo random sequence generator, ya, PRSG, ya, pseudo random sequence generator. Jadi key-nya kita acak, ya, supaya tidak mudah untuk ditebak oleh orang lain, ya, baru kita exportkan dengan plain text. Hasilnya ciphertext. Ya, di sisi penerima dekriptor, ya, tinggal dibalik. Ciphertext saya XOR, ya, dengan pseudo random sequence generator sama dengan di sisi pengirim, ya, hasilnya pasti kembali lagi menjadi plain text. Bagaimana pengacakannya?
Ini, gambar ini. Kita siapkan array, ya kita siapkan array sebanyak 256. Ya, jadi 0 sampai 255. Ya, ini ya, kita menggunakan indeks 0 seperti bahasa C. Ya, jadi array ukuran 256 dengan nilai 0 sampai 255. Ya, kita masukkan dulu ke variabel I dan variabel J. Setelah itu, variabel I dan variabel J, ya, kita kocok. Ya, kita scrambling, kita kocok gitu ya. Ya, kita kocok sehingga urutannya tidak lagi 0 sampai 255, ya. Tapi urutannya ya random, ya sesuai dengan pengocokan tadi. Ya, seperti kita main kartu itu loh, kita apa itu, kita ucut gitu ya. Ya, kita kocok gitu. Kita kocok. Ya, jadi I sama J sama-sama kita kocok. Setelah itu, hasil pengocokan tadi ya secara sembarang, secara acak ya kita XOR-kan. Ya, SE dan SJ kita XOR-kan. Ini XOR ya. Ya, kotak ya unsur sangkar ada tanda plus di dalamnya, ini XOR. Jadi SI dan SJ kita XOR. Nah, hasil XOR ini kita gunakan sebagai key ya untuk XOR dengan plain text. Ya, jadi hasilnya ini ya itu menjadi K. Baru K ini kita XOR dengan plain text. Nah, lengkapnya seperti ini algoritmanya. Ada 4 step. Nah, 8 step ini. Yang pertama ya kita isi variabel I ya 0 sampai 255. Ya, jadi variabel I ini 0 sampai 255 ya increment untuk mengisi ya sebagai indeks ya dari ya S. Ya. SI berarti S0 sampai dengan S255. Nilainya adalah S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, S255 sama dengan 255. Awalnya begitu, nilainya sama. Ya. J nilainya beda, yang ini di step ketiga. Ya, kita urutkan dulu. Ya. Jadi pertama I kita beri nilai untuk memberikan nilai variabel SI. Ya, jadi S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 2, S255 sama dengan 255. Setelah itu kita tentukan kuncinya. Ya, K. Ya, 0 sampai 255. Ya. Tapi diusahakan jangan 0 dan 1 ya. Kalau 0 dan 1 percuma, ya, tidak aman. Ya, minimal 2. 2 sampai 255. Ya, di sini diberi persyaratan ya kurang dari 256. Berarti 0 sampai 255. 0 dan 1 tidak direkomendasikan ya. Karena gampang untuk dikembalikan prosesnya. Jadi minimal 2. 2 sampai 255. Cara ngisinya seperti ini. Ya, sama ya, kita punya variabel increment ya I 0 sampai 255 ya kita iterasi. Setelah itu ya K kita isi. Ya. K kita isi. Nah, di sini kita definisikan dulu panjangnya berapa K-nya. Taruhlah panjangnya adalah 10 misalnya ya. K sama dengan 10. Yang ini ya, 10. Maka nanti di sini ya akan terisi ya I modulus 10. Ya, jadi lengnya 10. Ya, I modulus 10. Misalnya kalau lengnya adalah 10. Maka 0 sama dengan kunci 0 modulus 10. Ya, 0 modulus 10 berarti 10. 0 modulus 10 berarti 0. Ya, berarti K0 sama dengan kunci 0. K1 sama dengan kunci 1. Oke ya. Kemudian karena modulusnya adalah 10, ya, sampai dengan 9, 0 sampai dengan 9. Sedangkan K10 ya sama dengan kunci 10 modulus 10 sama dengan kunci 0. Ya, berulang. Oke, bisa terima ya. Nah, setelah KI terisi, ya baru ya langkah ketiga adalah pengacakan, scrambling, ya, atau pengocokan, ya kira-kira gitu ya. Nah, untuk itu dibutuhkan variabel J mulai dari 0, iterasi 0 sampai 255,
kemudian nilai J dan nilai I, ya, serta nilai K, ya, kita kombinasi. Jadi J sama dengan J ditambah SI, ya, sesuai dengan urutan I-nya ya, ditambah KI modulus 256. Gitu ya. Ketemulah J di sini. Nah, J angkanya tergantung, ya, SI, KI, ya, dalam modulus 256. Setelah itu, isi dari SJ dan SI ditukar, diswap, ditukar, gitu ya. Nah, ini diulang mulai dari 0 sampai 255 atau 256 kali. Nah, setelah isi dari SI dan SJ dan KI itu berubah, baru langkah keempat, yaitu enkripsi. Ya, langkah keempat adalah enkripsi. Gitu ya, enkripsi, ya, antara XOR, ya, antara PIDX dengan K ini. Hasil akhirnya ini, enkripsi ini. Ya, XOR antara key dengan plain text yang sudah mengalami pengacakan. Nah, mengacaknya bagaimana ini pengacaknya? I sama dengan I tambah 1 modulus 256, J sama dengan J tambah ini modulus 256, kemudian ditukar isinya. Ya, setelah ditukar, ya, dijumlahkan modulus 256. Ya, kemudian hasilnya, ya, hasilnya kita XOR dengan K. Ya, kita XOR dengan K, selesai. Ya, sederhana. Ya, jadi isinya adalah transposisi, ya, transposition, perpindahan bit atau posisi dari karakter atau abjad, ya, dan pergantian nilai dari karakter atau abjad. Oke, sekarang kita cobanya. Ya. Nanti Anda silakan install web server, ya, web server. Boleh pakai XAMPP di Windows, boleh bebas, ya, OS bebas. Ya. Oke, kalau Anda pakai Kali Linux, nanti ada 2 PC saja ya. Satu sebagai web server, satu sebagai klien. Ya, coba ini saya demokan langsung saja. Ya, kalau Anda pakai Kali Linux, ya, itu sudah terinstall Apache, ya, tinggal manggil saja. Ya, jadi saya pakai satu Kali Linux 2022, terus satunya saya pakai Debian. Oops, biru. Bentar. Ada yang biru. Oke, dua-dua sudah. Ya, VMware. Ini saya buka Debian sebagai klien. Oke, begini ya. Yang kiri Kali Linux saya manfaatkan sebagai server, Debian saya fungsikan sebagai klien. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, Anda butuh Apache web server. Nah, kalau Pak punya SAM ya di komputernya Windows, silakan pakai itu. Nggak usah pakai virtual mesin, ya, langsung aja pakai SAM, nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, sekarang Anda install Apache 2, PHP, ya, PHP versi berapa, ya, yang terakhir versi 8 atau 7 silakan dipakai. Ya, kemudian, ya, library Apache 2 modul untuk PHP, jangan lupa. Kalau SAM sudah komplit ya, ya, ada 3 yang diinstal, Apache, ya, PHP dan MySQL kalau di SAM. Ya, kalau praktikum ini tidak butuh MySQL, cukup, ya, web server dengan PHP, ya, sudah cukup. Oke, berikutnya. Ya, di Kali Linux sudah perlu diinstal ya, sudah ada. Ya. Apache 2-nya sudah ada, PHP-nya sudah ada, ya, MySQL-nya juga sudah ada. Tinggal kita aktifkan saja. Ya, nanti untuk memastikan bahwa PHP-nya jalan pakai perintah ini. Jangan lupa, PHP selalu dibuka oleh tanda lebih kecil, ya, tanda tanya PHP ditutup oleh tanda tanya lebih besar. Oke, saya coba ini langsung aja. Oke ya, langsung saja. Halo, masih bisa diikuti? Halo, bisa diikuti ya? Suara saya bisa terdengar? Halo? Suara saya terdengar? Oke ya, terdengar ya? Nah, ini ya.
Ya, silakan, ada yang tanya kan? Nggak ada? Ya, ini saya Linux, ya, saya pastikan DPKG, ya, min L, nah, grep, ya, Apache 2, kita pastikan. Nah, ada ya, sudah terinstall. Ya, kemudian PHP, kita pastikan PHP, ya, di sini menggunakan PHP versi berapa ini? 8. Ya, versi 8. Kemudian MySQL juga include di dalamnya. Ya, MySQL. Kemudian jangan lupa ya Apache yang sudah ya modul PHP-nya sudah masuk. Ya, jadi lib Apache ya 2 PHP. Oh sorry, ya pakainya tadi namanya apa? Ini ya, lib Apache 2 modul. Ya, sorry, modul PHP. Ya. Nah, modul ini ya, mod minus PHP. Nah, sudah ada ya? Ya, sudah ada. Ini lib Apache 2 ya modul PHP 8. Oke ya, setelah itu ya kita aktifkan Apache restart. Halo, halo, bisa dilihat monitor saya? Halo, 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 suara saya terdengar? Oke, restart. Nah, kemudian kita pindah ke var ya www.html ya dengan super user root. Nah, setelah itu kita coba bikin file nano ya php info php info dot php gitu ya. Nah, setelah itu tanda lebih kecil tanya php ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Ya, di sini php info berubah menutup titik koma. Gini kan ya? Halo, halo, belum nggak PHP info? Ini di modul sudah ada ya ini, PHP info. Nah, setelah itu kita simpan, Ctrl S, Ctrl X. Ya, kemudian kita pastikan nmap localhost. Port 80 kita pastikan sudah jalan. Kita tes dari lawan komunikasinya, dari sini. Ya, kita cek dulu IP address-nya. Ya, ifconfig 143 ya 192 168 74 143 enter. Jalan ya, jalan ya, ini ya. Kemudian tadi sudah kita buat php info titik php. Nah, jalan ya, ya sudah ya. Oke. Kalau sudah jalan ya seperti ini, sudah jalan. Nah, sekarang kita praktikum C# Cyber. Kita siapkan ya, apa itu form ya, ya. Kita masukkan awal titik PHP, di copy saja nih, nggak usah diketik satu-satu, kelamaan, langsung aja di copy. Yang penting paham, copy ya, langsung saja di sini. Sudah saya copy kan? Ya, nano, kasih aja nama yang sama, nama file ini, awal titik PHP, mau diganti silakan. Ya, awal.php. Nah, langsung aja di sini, di copy paste, copy langsung sini, klik, ya. Coba ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Seperti ini, sorry. Satu-satu hapusnya. Nah, saya hapus begini ya. Ya. Kalau di Linux ya dengan komputer Windows-nya ya itu langsung bisa copy paste. Ya. Langsung bisa copy paste, tidak perlu apa itu buka ya PDF file di dalam Linux. Klik kanan, paste. Ya, keluar ya.
Nah, di sini kan GNU-nya, ya, kalau keluar yang aneh-aneh, ya kita tutup. Ya. Nah, ini kan tadi katut gitu ya, tadi ya, katut ya. Nah, ini harus kita, ya, ini harus kita del. Ya, itu katut ini tadi ya, ikut ke copy, ya, ke sorot. Nah, tinggal seperti ini. Nah, di dalam situ ada form action, ya. Itu silakan boleh Anda ganti nama filenya, ya, tapi harus Anda sesuaikan nanti. ENK enkripsi csv.php. Ya, oke ya, saya simpan. Ya, Ctrl S, Ctrl X. Sudah. Setelah itu kita siapkan yang tadi yang ada di dalam ini. ENK csv. Ini. Silakan aja di copy. Ya. Algoritmanya sama, ya. Plain text ditambah K modulus 26. Nah, ini kita copy sama, kita copy di sini. Ya. Kemudian kita paste ke sini. Dengan nama file harus sama dengan yang ada di sini. ENK csv.php. Nah, di sini sudah saya copy-kan biar cepat. Nano ENK csv sudah saya kopikan. Nah, kalau mau ditata supaya rapi silakan. Ya. Tapi karena percobaan ini saya butuh cepat, tidak saya copy, ya tidak saya ratakan. Ya, saya biarkan saja. Pokoknya sintaknya nggak ada yang salah. Jangan lupa selalu dibuka dengan lebih kecil tanda tanya PHP dan selalu ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Nah, ada ya. Nah, di file nk csv.php ini, di dalamnya ada file teks untuk menyimpan cipher. Ya, encryption.txt. Encryption.txt. Nah, caranya, ya, ini saya buat dulu. Cara membuat filenya adalah pouch encryption.txt, seperti ini ya. Setelah itu, silakan, ya, kepemilikannya diganti. Ya, chmod dulu, ya, modenya diganti. Chmod 644. Nah, seperti ini. 644 itu berarti owner, ya, bisa read, bisa write, bisa execute. Sedangkan untuk grup, ya, 4 berarti 0110. Ya, 0110. Ya, berarti tidak bisa write, hanya bisa read dan execute untuk grup. Ya, sedangkan untuk other, ya sama. Tidak bisa write, tapi bisa read dan bisa execute. 644. Ya, seperti ini. Kemudian kepemilikannya caun. Nah, untuk website itu, ya, ownernya adalah www-data. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi kepemilikannya silakan dipindah ke www.data, grupnya ke www.data. Ini maksudnya adalah yang www.data yang pertama adalah owner, yang www.data kedua adalah grup. Ya, untuk file yang ini. Bentar. Nah, tandanya gimana supaya berhasil? Untuk melihatnya gimana bahwa yang kita lakukan berhasil? ls-l. Nah, ini encryption.txt yang ini. Nah, ditandai dengan www.data. Kalau masih error dan root nanti nggak bisa menyimpan. Ya, pastikan bahwa miliknya www.data, grupnya juga www.data. Ya, supaya encryption.txt ini bisa diakses oleh user melalui web server. Oke, kalau sudah jadi, ya, untuk enkripsi selesai. Ya, untuk enkripsi selesai. Ya. Kemudian kita siapkan dekripsi. Kita siapkan form akhir .php sama caranya tadi di copy paste. Ini di copy paste. Ya, kemudian jangan lupa ini butuh dekripsi berarti ya. Dekripsi Caesar PHP. Ini filenya di copy paste. Ya. C-K modulus 26. Setelah itu, ini hasilnya. Ya. Nanti nama PHP-nya adalah awal.php. Awal.php. Enter. Nah, keluar ya. Halo. Bisa terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, coba kita cek dulu.
ls-l, ya, enkripsi. Enkripsi saja dulu. Ya. Nah, gitu ya. Ini diakses terakhir ya 0741 tanggal 3 Oktober 17 byte. Ya, 0741 barusan berarti ya. Nah, sekarang kalau saya jalankan di sini, misalnya bentengnya adalah ya kelas malam misalnya. Nah, kelas PJJ gitu aja ya. Dan LJ. Nah, key-nya cuma dua angka ya. Nah, misalnya 38. Ya, 38. Kirim. Nah, keluarnya begini. Akan tersimpan di sini. Enkripsi TXT. Coba kita ls-l lagi. Nah, sekarang ini 0745 barusan. Ya, berarti sudah update. Nah, kalau ownernya masih root dan root tidak akan bisa terupdate ya, karena untuk mengakses web ya itu ownernya adalah www-data, bukan root ya, www-data. Oke ya. Ya, jadi ini adalah teks aslinya, yang ini adalah ciphertext-nya. Ya, ini ciphertext-nya. Yang tersimpan di enkripsi titik, coba kita cek ya. Enkripsi.txt. Nah, itu kan isinya persis. Setelah itu untuk dekripsi ya itu file yang kedua yaitu akhir. Ya, akhir.php, enter. Nah, cukup kita ketikkan key-nya. Tadi saya pakai berapa tadi ya? 38 ya? 38. Ya, kirim. Nah, keluar lagi kelas bjj dan lj. Benar ya? Halo? Ya, kalau mau lagi, ya mau mengeksekusi lagi awal PHP. Teksnya terserah. Ya, misalnya tes ya. Tes string untuk ya, kripto tradisional misalnya begitu ya. Key-nya taruhlah 97. Kirim, akan tersimpan di sini. Ya, ini akan tersimpan di sini. Ya, kita cek. Nah, 47, benar kan jamnya? 47, sesuai. Kalau mau mendekripsi, ya, yang sudah kita copy paste tadi, ya, yaitu akhir titik PHP. Akhir PHP. Enter. Nah, tinggal key-nya aja kita masukkan 98 tadi. Ya, benar ya 98. Halo, 97 apa 97, Pak. 97, ya, 97. Enter. Nah, kalau benar, ya, akan terpanggil lagi. Ya, hasil request-nya akan benar. Ini untuk Caesar Cyber. Nah, sekarang berikutnya adalah RC4. Ini RC4. Ya, Caesar Cyber sudah. Ya, selanjutnya adalah RC4 yang ini. Sama dengan Caesar Cyber tadi, ya kita siapkan dulu ya formnya. Supaya tidak sama dengan Caesar, kita tambahi awal RC4.php. Ya, ini kita soroti, kita copy, ya kita paste ke sini. Ya, nano awal RC4 sudah saya siapkan, ya, sudah tercopy di sini. Sama dengan tadi ya. Ya, tinggal di copy, ketemu ini, ya, kemudian kita save. Ya, kemudian setelah itu kita siapkan yang ini, penkripsi.php. Ya, penkripsi.php. Apakah harus ini namanya? Boleh bebas nama filenya. Ya, asalkan sinkron ya dengan yang ada di HTML ini, ya tidak ada masalah. Ya, jadi kita siapkan penkripsi.php. Isinya apa? Ini isinya satu fungsi ya, fungsi setup key ya, karena kita butuh tadi ya, kita memasukkan array 255 ke S ya, kemudian kita kocok ya S dengan key ya dengan K ya, ini fungsinya
Fungsi yang kedua adalah ini, ya, crypt enkripsi. Ya. Kita XOR antara S dan K. Ya. Kita XOR antara P dan K. Ya. Plain text dengan key yang sudah kita acak tadi. Nah ini, jangan lupa selalu diawali dengan ya, tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Ya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan get. Ya, yang ini. Jadi 3 script yang ini, fungsi setup ini, ya, fungsi crypt, ya, fungsi enkripsi, ya, setelah itu fungsi get, ya, mengcapture atau mendapatkan string dari form. Ya. Kemana? Ke nano P enkripsi. Ya, nano P enkripsi. Yang ini ya. Nah, jadi ada fungsi setup yang ini. Ya. Jangan lupa dibuka dengan ini loh ya. Jangan sampai lupa. Ya. Selalu dibuka dengan ini. Setup. Ya. Setelah setup, ya. Fungsi crypt. Ya, crypt 2. Kalau mau dirapikan silakan. Ya. Ya, karena saya memberi contoh supaya tidak lama, ya saya biarkan urutannya ya, atau formatnya ya tidak rapi. Ya, crypt. Ya. Baru setelah itu kita pasang get ya untuk mengambil string di form. Ya, baru kita XOR. Gitu ya. Nah, hasil akhir dari Cybertext disimpan di sini. Enkripsi rc4.txt. Ya. Sudah ya. Seperti itu ya. Jangan lupa ditutup dengan ini ya. Jangan lupa sama dengan yang tadi. Siapkan file teks enkripsi rc4. Ya, dengan kepemilikan www data ya, dengan mode 644 sama dengan tadi. Ya, kalau ini masih miliknya root tidak akan terisi. Oke ya. Ini untuk enkripsi. Untuk dekripsi sama dengan yang tadi. Ya, pakai akhir RC4 PHP. Pakai ini ya. Akhir RC4 PHP untuk form. Di dalam form ada ini, P dekripsi PHP. Kalau yang tadi kan P enkripsi PHP, yang ini P dekripsi PHP. Setelah itu siapkan P dekripsi PHP sama dengan yang tadi, ya. Setup key, ya, kemudian decrypt. Kalau tadi kan encrypt pakai crypt 2, ini decrypt. Setelah itu get string dari form. Nah, ini ya hasilnya. Ya, nano ya P decrypt. Nah, jadi ada fungsi setup key, ada fungsi ya decrypt 2, dan ada pemanggilan get ya, get untuk mengcapture form dan akan tersimpan hasilnya di enkripsi rc.txt. Gitu ya. Ya. Oke. Kalau sudah, kita keluar, ya, kemudian kita tes di dalam komunikasinya di sini. Ya. Untuk mengakses RC4 tadi adalah awal RC4, awal RC4. Ya. RC4.php. Enter. Nah, ya, plain text misalnya. Oh, halo, selamat malam. Itu ya. Tanda seru 3 kali. Key. Nah, ini key-nya panjang. Kalau ini cuma 2. Ya, cuma 2 digit. Ya, 0 sampai berapa? 25. Nah, kalau yang ini bebas. Ya, misalnya 67 ini aja 1 2 3 4 5 6. Kirim. Nah, akan tersimpan di sini. HTML ya, ini enkripsi rc4.txt. Nah, 753 sudah benar ya. Isinya apa? Sama dengan itu. Ya, RC4. Isinya sama ya, dengan yang di sini. Oke. Untuk mendekripsi kita panggil form ya, akhir ya RC4.
Ya, kita panggil file form akhir rc4.php, enter. Nah, key-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, enter. Nah, balik lagi, halo selamat malam. Begitu ya. Kalau mau coba lagi, ya, boleh, silakan. Ya, coba lagi. Awal RC, PHP, misalnya. Apa ini contohnya? Ya, percobaan. Ya, kriptografi dengan RC4. Nah, itu ya. Ya, tanda tanya misalnya. Key-nya misalnya 09875 misalnya. Kirim. Nah, tersimpan lagi di sini nanti. Ya, tersimpan. Nah, ini kan naik nih jamnya. 7.55, itu benar. Setelah itu kita dekripsi. Ya. Nah, kita dekripsi ya. Ops. Nah, ada yang keliru. Kita dekripsi. Ketik lagi. Bawah di 74 143 akhir RC4 PSP. Nah, key-nya tadi 09875. Kirim. Nah, percobaan kriptografi dengan RC4 tambah tanya. Begitu. Apakah ada pertanyaan? Gitu ya, gampang. Setelah itu sudah selesai. Ya, selesai. Apakah ada pertanyaan? Halo? Halo? Masih stay tune? Bisa didengarkan suara saya? Ya Pak, masih Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Gitu ya caranya ya, untuk malam ini ya. Jadi pakai Caesar Cipher PHP sama RC4 PHP. Caesar Cipher ada dua fungsi tadi, enkripsi dan dekripsi. Ya, sediakan form, kemudian masukkan fungsi enkripsi. Dekripsi juga begitu, sediakan form, masukkan fungsi dekripsi. RC4 sama. Ya, cuma di RC4 agak kompleks. Ada dua fungsi tadi, setup key dan enkripsi. Ya, di enkripsi, kemudian di dekripsi ada setup key dan dekripsi. Ya, oke, begitu. Ya, yang bisa saya demokan. Ya, untuk malam ini silakan dicoba dua ini saja yang mewakili sekian banyak kriptografi simetriki tradisional. Barangkali apakah ada yang ditanyakan sebelum Anda coba sendiri? Kalau tidak ada yang ditanyakan, clear, silakan Anda coba. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan, saya standby. Oke ya? Oke, saya close. Ini juga saya close. Ada pertanyaan? Aman? Clear? Jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Halo? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dicoba. Ya, saya standby. Ya, jika ada yang ditanyakan. Kalau aman-aman saja, ya silakan Anda lanjutkan. Ya, kalau sudah selesai, silakan boleh logout. Ya, untuk kelas LJ, ya nanti jam 8.15, ya saya switch dari kelas PJJ ke kelas LJ untuk absensinya. Gitu ya, kira-kira ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan atau komentar, ya silakan dipraktekkan seperti yang tadi saya demokan. Ya. Oke ya, saya stop sharing komputer saya. Kalau ada yang tanyakan, tolong ada suara ya, biar saya tahu. Ya. Kalau diketik saya pasti nggak tahu. Oke, saya stop sharing komputer saya. Silakan dicoba yang tadi saya demokan. Baik, Pak. Ya. Jika ada yang tanyakan, silakan disampaikan.